Lalu Birsa, seperti apakah peluang Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran dalam membentuk koalisi besar pasca Pilpres 2024? Dan untuk membahasnya bersama, kita sudah terhubung dengan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, kemudian kemudian Wasekjen PKB Syaiful Huda, dan juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bang Willy, Bang Dhanil, dan juga Mas Huda. Malam, Vera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita masih menunggu juga Mas Burhan ya untuk bergabung nanti. Nah, saya ke Bang Dhanil dulu. Bang Dhanil, ini kan sebagai tuan rumah ya, jadi saya duluan ke Bang Dhanil nih. Bang Dhanil, pertemuan Surya Paloh dan Prabowo hari ini bisa dikatakan sebagai pertemuan balasan, yang mana sebelumnya pada 22 Maret kan Pak Prabowo yang bertemu dengan Surya Paloh di Nasdem Tower. Nah, dalam konferensi pers sore tadi, Pak Prabowo menyatakan sepakat membangun kerjasama dengan Partai Nasdem. Benar ini terkait dengan koalisi? Iya, pertama tentu sejak awal Pak Prabowo menyebutkan bahwasannya beliau sangat terbuka dengan kerjasama dengan rival-rival politiknya sebetulnya. Karena keterbukaan itulah kemudian kita tentu membuka diri untuk memperkuat pemerintahan ke depan. Nah, catatan pentingnya adalah Pak Prabowo kan watak politiknya adalah watak politik rekonsiliatif, artinya watak politik mempersatukan. Pak Prabowo sadar betul bahwasannya tantangan global kita itu tidak mudah. Ini membutuhkan persatuan elit yang guyup, yang bisa bekerja sama dengan maksimal. Nah, dalam pemaknaan Pak Prabowo seringkali ketika berdiskusi kami menyebutnya sebagai mutual understanding. Jadi kita ingin membangun konsensus, membangun mutual understanding dengan semua kekuatan politik. Nah, terkait dengan mutual understanding itu, kesepahaman yang saling menguntungkan untuk seluruh pihak, untuk seluruh rakyat Indonesia, itu bisa dimaknain dua hal. Pertama, kerjasama politik itu bisa bermakna bersama-sama di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Jadi Pak Prabowo sangat terbuka, tentu sejak awal menyebutkan terbuka untuk partai yang ingin bekerja sama di dalam pemerintahan atau kemudian memutuskan di luar pemerintahan, dengan catatan tentu kita akan membangun mutual understanding. Yang ada dua hal juga yang poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah kita harus bersepakat terkait dengan hal-hal yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang prinsipil, tidak boleh diganggu gugat. Bagaimana kemudian kita menjaga NKRI misalnya, kemudian bagaimana komitmen Pak Prabowo ingin mendorong penurunan zero poverty atau nol kemiskinan dan sebagainya. Nah, tapi kemudian untuk hal-hal yang bersifat tidak substansial, tidak prinsipil, mungkin kita bisa berbeda, mungkin bisa memilih jalan dan cara yang berbeda, itu tidak ada masalah. Nah, itulah ruang perdebatan, ruang perbedaan dan sebagainya. Nah, terkait dengan itulah Mbak, Pak Prabowo membangun komunikasi politik hari ini, kira-kira begitu. Oke, jadi masih ada dua opsi begitu ya untuk memaknai hasil pertemuan tadi. Saya ke Bang Willy kemudian. Bang Willy, jadi bentuk kerjasamanya ini akan seperti apa? Kalau tadi kita simak pernyataan dari Pak Surya Paloh bahwa siap memberikan dukungan sepenuhnya. Apakah dukungan ini artinya berada di dalam perahu yang sama di pemerintahan baru nanti? Ya, Vera, tentu pemilu itu melagakan banyak hal. Tidak hanya perbedaan orang per orang, tapi juga gagasan. Jadi tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat kita ambil hikmahnya. Pemilu 2024 ini berbeda dengan 2014 dan 2019. Ada lesson learned yang paling berharga, di mana terjadi silaturahmi, terjadi komunikasi politik yang cair. Ini memberikan sebuah pembelajaran bagaimana demokrasi kita meningkat, advance, naik kelas. Nah, kita lihat bagaimana kedewasaan aktor-aktornya, Pak Surya Paloh, Pak Prabowo, Cak Imin,
Mas Anies dan lain sebagainya, itu ada pada sebuah level perbedaan di dalam pemilu itu suatu keniscayaan untuk dikontestasikan. Lalu kemudian setelah pemilu ada sebuah ruang untuk kemudian membuka ruang silaturahmi, komunikasi untuk kemudian ini sudah selesai, kita masuk ke tahapan berikutnya. Nah, cuma di sini kemudian referensi dan preferensi politik kita terlalu sempit, seolah-olah seolah-olah kerjasama itu hanya bagi-bagi kursi, bagi-bagi kekuasaan. Kita harus kemudian elitnya sudah memberikan pendidikan politik yang luar biasa, maka kemudian publiknya juga harus kita buka. Ini bukan hanya semata-mata persatuan dan persatuan itu sangat berbeda sekali. Itu sebuah dialog antara Bung Karno dan Bung Hatta yang sangat dalam. Bagaimana perbedaan antara persatuan dan persatuan, biar kemudian publik melihat orang bertemu ini bukan kemudian kong kali kong bagi-bagi posisi, bagi-bagi kursi, tidak ya. Apa yang paling penting dari proses ini, bagaimana sekian banyak ide-ide yang luar biasa itu bisa diserap bersama-sama. Indonesia Merdeka itu dari sebuah dialektika sidang-sidang BPU PKI yang melagakan ide-ide yang luar biasa. Orde Baru bisa kokoh itu dari sebuah gagasan yang kuat sekali, yaitu melalui seminar Angkatan Darat 1 dan 2. Nah, sekarang Pak Prabowo masih punya waktu yang cukup untuk bagaimana menyusun apa yang ide 01, 02, 03, bahkan kemarin ketika Pak Prabowo bersilaturahim ke PKB, ada 8 agenda perubahan yang ditawarkan oleh PKB. Nah, ini sekarang bagaimana kemudian kita memformulasinya. Dia tidak hanya menjadi sebuah tawaran yang responsif atau reaktif, tapi kita duduk bersama-sama sebagai sebuah nation state. Itu standpoint-nya. Nah, pertemuan demi pertemuan Pak Surya dengan Pak Prabowo, Caimin dengan Pak Prabowo, dan aktor-aktor lainnya, ini menjadi trigger, menjadi modal dasarnya. Tinggal ini kita lanjutkan sehingga bangsa kita itu memiliki sebuah kultur yang benar-benar tidak hanya demokratik kultur, tapi republikan. Ini yang paling mahal, Vera. Jadi kita menjadi orang-orang yang menunjukkan bahwasanya bernegara bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang. Jadi, bernegara, berbangsa bukan hanya singkatnya untuk Bang partai Willy, politik, sikap dari Nasdem saat ini posisinya itu masih menjalin komunikasi kembali begitu ya? Belum pada tahap final berada di dalam pemerintahan baru nantinya ataukah tidak begitu? Nah, itu terlalu pendek, Vera. Konklusinya jangan dianggap di sana. Tadi Bung Daniel sudah menggarisbawahi itu. Bahwasanya ini bukan masalah di dalam atau di luar, di dalam koalisi atau tidak. Tapi ini loh, ini negara bangsa kita bersama, bertepuk tidak pernah sebelah tangan. Itu yang paling penting. Bekerja, kita ingatlah bagaimana dulu siapa yang jadi presiden, toh Masumi kalah pemilu tapi bisa jadi Perdana Menteri gitu ya. Ini dialektika ini yang harus kita lihat. Tidak hanya semata-mata itu, tapi ini rekonsiliasi itu harus menjadi tidak hanya komitmen bersama, tapi harus menjadi proyek nasional sampai ke bawah. Karena pemilu kita suka nggak suka, senang nggak senang, harus jujur kita nih, harus objektif kita. Baper-baperan masih ada, hoax masih banyak merajalela. Kapan kita bisa kemudian meningkatkan ini sampai ke level bawah? Itu yang kehidupan berdemokrasi yang sehat walafiat ini yang kita butuhkan, Vera. Oke, saya ke Mas Huda ya. Mas Huda, Gus Imin kan terang-terangan ingin kerjasama lebih produktif, artinya siapkah ini bergabung ke Koalisi Indonesia Maju? Belum sampai situ juga. Levelnya saya kira sama yang didiskusikan sama Bang Daniel sama Willy tadi. Jadi misalnya pertemuan kemarin Pak Prabowo, kami ucapkan terima kasih hadir langsung di kantor DPP silaturahim. Ada 3 pesan penting dalam forum itu. Yang pertama silaturahmi, Gus Muhaimin mengucapkan langsung selamat kepada Pak Prabowo. Yang kedua, Gus Imin menitipkan 8 agenda perubahan. Jadi PKB ingin ini menjadi tradisi kalau pasangan pilpres kalah harus secara terbuka
berani mengambil langkah komunikasi politik, saat yang sama berani untuk mendiskusikan, menyerahkan agenda perubahan yang sempat mau diusung tapi gagal. Nah, alhamdulillah Pak Prabowo merespon dengan sangat baik sekali dari 8 agenda yang didorong oleh PKB. Nah, yang ketiga, Gus Imin menyampaikan bahwa PKB dan Gerindra, terutama kepada Presiden terpilih, akan memberikan support penuh terhadap kepemimpinan Pak Prabowo 2024-2029 yang akan datang. Nah, bentuk supportnya termasuk salah satunya adalah kesediaan PKB untuk membangun kerjasama politik dengan Gerindra dalam berbagai level, baik menyangkut kepentingan di DPR, kepentingan pilkada, dan beberapa konteks yang lain. Tapi sekali lagi semangatnya di kerjasama ini diletakkan kepada bahwa tantangan masa depan kita berat, semua elemen harus membantu pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Nah, kira-kira itu Mbak Vera. Oke, artinya bukan hanya berbicara soal pemerintahan baru ke depan, tapi juga peluang-peluang dalam kerjasama pilkada begitu ya. Nah, tapi kan dalam pernyataan di media Pak Prabowo juga menunjukkan respon yang positif gitu atas apa yang disampaikan oleh Gus Imin. Apakah artinya siap adakan pertemuan lebih lanjut untuk mematangkan ajakan-ajakan di dalam pemerintahan baru ke depan, Mas Huda? Ya pasti. Saya kira kalau pertemuan lanjut pasti ya, karena Pak Prabowo mengiyakan titipan agenda 8 agenda kami, dan tentu perlu ada pertemuan lanjutan. Kalau soal di dalam atau di luar nanti tunggu tanggal 20 Oktober aja. Jadi masih ada waktu ya? Tadi Willy benar, saya setuju Willy. Jadi urusan itu levelnya teknis lah. Jadi ada substansi yang kira-kira semangatnya menjadi agenda untuk bisa diselenggarakan bersama dalam pengertian tadi itu. Kita support penuh, kita dukung penuh pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Oke. Saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, jadi bagaimana ini memaknai pertemuan Prabowo dan juga Surya Paloh hari ini? Usai berkompetisi sangat keras pada Pilpres lalu dan Partai Nasdem kita tahu di luar Kim gitu ya, tetapi komunikasinya nampak tidak ada hambatan di antara keduanya. Iya, saya sih memaknai pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh, kemudian dengan Gus Muhaimin Iskandar sebagai pretext, sebagai prakondisi sebelum pernikahan resmi koalisi akan dilakukan. Jadi ibarat timnas U23, pretextnya itu berwujud dari tiki-taka antara Nathan, Ivar Jenner, Marceliano, kemudian dioper ke Witan Sulaiman untuk jadi gol. Jadi ini tahapnya baru dribbling gitu ya, antara ketiga gelandang tengah sebelum nanti dikirim ke Witan untuk diceploskan ke gawang lawan. Tetapi apakah pretext ini akan berujung pada koalisi? Saya kok yakin. Jadi kalau misalnya tidak berwujud pada koalisi politik formal, ya mungkin tidak ada prakondisi yang membuat komunikasi politik antara para elit tadi bisa terjadi. Kan it takes two to tango. Untuk berdansa tango butuh dua pihak. Pak Prabowo membutuhkan tambahan koalisi baru karena koalisi Indonesia Maju yang sekarang di genggaman Pak Prabowo Gibran itu baru 4 partai, kurang dari 50%. Jadi jelas membutuhkan tambahan armada baru untuk memperkuat koalisi pemerintah di parlemen. Saat yang sama Nasdem dan PKB itu memberikan sinyal dan kode terbuka untuk diajak kerjasama. Nah, jadi kita membutuhkan memang pemerintahan yang kuat, tetapi seperti yang saya ulang berkali-kali, jangan semua kekuatan politik ditarik ke dalam kekuasaan. Sisakan sebagian kekuatan partai tetap berada di luar pemerintahan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Jadi kalau misalnya Nasdem dan PKB ditarik, menurut saya sudah pas. Jadi tidak terlalu kecil, jadi ibarat koalisi itu koalisinya tidak mengalami stunting, tetapi juga tidak terlalu
obesitas. Karena kalau terlalu banyak kekuatan partai yang ditumpuk ke dalam, ibarat orang yang mengidap penyakit obesitas, itu daya geraknya kurang lincah karena banyak mengidap kolesterol jahat. Jadi yang ideal adalah yang tengah-tengah saja. Jadi jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu kurus. Dan menurut saya kalau misalnya Bung Willy dan Pak Saiful Huda berkomit untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran, saya kira sudah cukup, ya. Tanpa perlu mengembang armada koalisi baru. Oke, biar tetap ada check and balances-nya begitu ya. Nah, nanti saya juga akan tanyakan sebetulnya strategi Pak Prabowo yang rangkul partai politik di luar KIM ini kan diapresiasi banyak pihak. Tapi pertanyaannya bagaimana sebetulnya sikap parpol lain di dalam KIM? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan diskusi, saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, jadi strategi Pak Prabowo yang rangkul parpol di luar KIM diapresiasi banyak pihak. Bagaimana sebetulnya sikap parpol lain di dalam KIM ini menyikapi? Iya, Pak Prabowo tentu sudah berdiskusi panjang dengan seluruh pimpinan partai koalisi. Dan semuanya tentu juga memahami bahwasannya kita membutuhkan kekuatan pemerintahan yang signifikan dalam makna kekuatan di eksekutif dan juga kekuatan politik di legislatif. Nah, terkait dengan itu fakta tersebut tentu semua pimpinan partai memahami langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo secara praksis. Namun secara substansial tadi di awal saya sebutkan yang paling penting adalah komitmen Pak Prabowo bagaimana menjaga pesan persatuan, komitmen menjaga keguyuban politik kebangsaan kita itu bisa dilakukan. Walaupun tadi saya berikan garis bawah bahwasannya semua komunikasi politik pemaknaan yang paling terang adalah bagaimana ada mutual understanding di antara semua pimpinan partai politik dan banyak tokoh di Indonesia, termasuk misalnya ke Pak Prabowo berkomunikasi dengan para mantan-mantan Presiden Republik Indonesia, itu terkait dengan juga upaya Pak Prabowo menyampaikan pesan-pesan persatuan dan politik yang mempersatukan. Kira-kira begitu, Mbak Vera. Oke, tapi dari sisi Pak Prabowo sendiri, apa pentingnya untuk merangkul parpol lain ini? Apakah semata atau salah satunya karena memang dukungan agar mayoritas kepada pemerintahan baru di parlemen nantinya? Tadi seperti saya sebutkan secara praksis tentu kita membutuhkan kekuatan parlemen yang memadai untuk membackup kebijakan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran 5 tahun ke depan. Nah, fakta itulah yang kemudian secara praksis kita berkepentingan untuk mengakomodir teman-teman partai politik yang di luar koalisi Indonesia Maju untuk tadi saya sebutkan untuk mempertebal kekuatan parlemen pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, rekonsiliasi pasca Pilpres nampaknya segera terwujud dari Koalisi Perubahan, Nasdem, PKB, dan juga PKS. Sepertinya menyambut baik upaya politik merangkul ala Prabowo ini. Nah, apakah ini dimaksud jalan politik gotong royong? Iya, jadi salah satu tradisi lama ya politik kita yang disebut dengan gotong royong itu yang seringkali menjadi semacam basis kultural bagi pembentukan koalisi politik. Jadi bukan hanya pada masa reformasi, tapi juga pada masa Orde Baru dan Orde Lama, istilah itu dipakai untuk memberi semacam justifikasi kultural bahwa persatuan elit ya itu akan membawa pada kepentingan yang lebih besar. Cuma yang saya selalu ingatkan adalah meskipun kita tahu ini proses politik elektoral selalu membutuhkan semacam healing ya. Jadi kita sering mendengar istilah yang disampaikan oleh Mbak Puan. Jadi setelah
bertanding, kemudian elit bersanding. Tetapi lagi-lagi di balik istilah tersebut, jangan lupa persatuan elit juga punya implikasi party collusion. Jadi kolusi elit. Nah, ini yang saya selalu ingatkan, persatuan elit jangan sampai membuat semua elit itu bersatu dalam satu kolam dan kemudian mengurangi alternatif buat publik untuk mendapatkan proposal kebijakan. Dan kita pernah mengalami itu, nggak usah jauh-jauh Vera, beberapa waktu lalu itu muncul RUU DKJ, Daerah Khusus Jakarta, dan karena pada saat itu semua elit politik kecuali PKS punya kepentingan yang sama karena bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, ada satu klausul yang sekarang kemudian di amandemen, yaitu pemilihan gubernur Jakarta itu ditunjuk oleh Presiden atas usulan DPRD. Itu yang saya sebut sebagai party collusion. Karena elit saat itu bersatu dalam satu kolam, akhirnya mereka berupaya untuk mencari keuntungan dengan tanda kutip menghijack ya, aspirasi publik. Nah, untungnya terjadi pilpres sehingga party collusion tadi berpisah lagi. Karena kan pemerintah kan terbagi ya, partai pendukung pemerintah ada 3 kelompok kan, ada 01, ada 02, 03. Akhirnya kesepakatan tadi berantakan. Nah, poin saya, masyarakat itu entitas yang bersifat heterogen, entitas yang tidak homogen, dan heterogenitas masyarakat tadi harus direpresentasikan oleh elit yang beragam. Ya, jadi kalau misalnya elitnya semuanya bersatu, itu bahaya juga, bukan hanya buat publik dan demokrasi, tapi juga manajemen dan disiplin koalisi menjadi melemah. Jadi untuk kepentingan Pak Prabowo sendiri, kalau semua diakomodasi itu juga nggak bagus, gitu ya. Jadi ini untuk kepentingan profesionalitas dan koordinasi kekuasaan juga, supaya ada batasan seberapa banyak persatuan elit itu diwujudkan dalam matematika politik koalisi. Dan menurut saya yang paling ideal kurang lebih sekitar 60-70%. Di atas 70% terlalu besar. Karena itu akan mematikan semangat oposisi yang menjadi intisari dari demokrasi. Oke, tapi kalau memang jalan politik gotong royong itu benar-benar akan dilakukan dengan koalisi besar terwujud gitu ya, apakah ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam hal untuk mengkonsolidasikan parpol lain yang sudah berada dalam satu perahu yang sudah berjuang dalam Pilpres lalu, Mas Burhan? Sebenarnya gini Vera, partai seperti Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat sekalipun itu juga menyadari betapa kekuatan mereka tidak cukup untuk melampaui angka psikologis 50% plus 1. Jadi mereka sendiri saya kira meyakini kalau tidak menambah armada koalisi baru, itu sulit buat pemerintahan Prabowo Gibran untuk mendapatkan dukungan politik yang cukup di parlemen. Jadi saya kira 4 partai utama pendukung Pak Prabowo Gibran tidak keberatan. Tentu saja dengan syarat ya, kalau misalnya ada power sharing tidak mengurangi jatah mereka gitu. Tetapi poin saya ini suatu keniscayaan buat Pak Prabowo Gibran untuk menambah mitra koalisi baru. Asalkan jangan semua kekuatan ditarik ke dalam. Jadi perlu ada kearifan baik dari Pak Prabowo sendiri maupun dari partai-partai yang kalah untuk tetap solid dan komit menjadi penjaga gawang oposisi. Ya. Dan salah satu yang perlu dikerjakan bersama, dan Pak Prabowo pernah menyatakan itu, perlunya semacam redesign institusi politik. Termasuk dalam hal ini adalah memberi insentif buat oposisi. Nah, kenapa partai cenderung kurang begitu tertarik sebagai oposisi? Karena insentifnya yang nyaris tidak ada, ya. Insentif secara finansial, insentif secara elektoral. Jadi ini yang kita perlu benahi supaya ada kekuatan yang sama-sama berimbang, ya. Pemerintah yang kuat, tapi juga oposisi yang memadai dalam rangka menjaga dan mengawal demokrasi. Oke, saya ke Mas Huda. Tanggapannya Mas Huda bahwa tadi dikatakan Mas Burhan tidak ada keberatan, membacanya begitu ya, bahwa yang parpol berada dalam koalisi Kim saat ini tidak keberatan kalau memang ada parpol lain masuk ke dalam Kim, karena kebutuhannya, semangatnya adalah sama untuk bisa dapatkan dukungan pemerintah di parlemen nantinya. Mas Huda.
Sorry. Mas Huda? Ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat misalnya model kepemimpinan Pak SBY, lalu Pak Jokowi sama-sama 10 tahun dengan Pak SBY, ada kehendak untuk membuat koalisi yang cukup besar banget gitu. Bahkan Pak Jokowi mempraktekkan itu di akhir periode ini, di periode 5 tahun terakhir beliau mengakomodasi semua elemen termasuk partai politik gabung di dalamnya. Memang ada risiko-risiko yang harus ditanggung dari proses koalisi yang obesitas yang disampaikan oleh Mas Burhan itu. Nah, pada konteks ini saya sebenarnya pada posisi setuju bahwa kesehatan demokrasi kita butuh check and balance yang baik ke depan, produktif. Jadi kira-kira tema besarnya adalah produktif. Politik nasional kita butuh produktif, tapi di dalam produktivitas itu mencerminkan semangat untuk sama-sama menjaga kesehatan demokrasi kita. Value yang memperkokoh demokrasi kita tidak boleh tercabik gara-gara misalnya koalisi yang besar gitu. Nah, pada konteks hitungan-hitungan politik, rasa-rasanya saya meyakini pemerintahan baru ini akan menyisakan kekuatan oposisi yang kira-kira secara hitungan konfigurasi politik memungkinkan untuk tidak terjadi obesitas yang disampaikan oleh Mas Burhan. Nah, kalau ini terjadi, kita ingin Mas Daniel bisa mengawal secara baik bagaimana proses kesehatan demokrasi kita bisa berjalan dengan baik, dengan semangat semua kapasitas strategis nasional kita betul-betul sepenuhnya untuk produktivitas dan menjaga demokrasi itu. Di tengah tantangan cukup luar biasa yang pasti kita hadapi setahun 2 tahun yang akan datang. Oke, saya ke Bang Willy. Bang Willy, jadi sebetulnya apa sih rahasianya sehingga komunikasi antara Nasdem dan juga Pak Prabowo ini sangat lancar gitu ya dibandingkan dengan partai lain bisa dikatakan begitu karena ini sudah ada pertemuan balasan. Nah, apa sebetulnya rahasianya dibalik dari komunikasi yang begitu lancar tidak ada hambatan ini? Ya, pertama tentu kematangan dalam bermain jam terbang. Ini yang ditunjukkan oleh seorang Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Yang kedua adalah penerimaan oleh seorang calon presiden yang terpilih, Pak Prabowo. Itu adalah dua syarat yang saling resiprokal, kausalitas yang kemudian membuat ini jadi ketemu ya. Dua orang yang memiliki komitmen yang besar kepada negara dan bangsa. Zulfia, saya ingin Vera, saya ingin tegaskan itu dua perspektif yang berbeda antara unstable government dengan unstable state. Nah, Pak Surya di sini berulang kali bahkan tadi juga menegaskan ini kalau dibangun rasionalisasi, alasan, argumentasi bahwasanya pemerintahan dalam sistem presidensial membutuhkan modal politik yang kuat di dalam DPR, di parlemen, justru Pak Surya tidak berangkat dari sana. Pak Surya berangkat dari kekhawatiran beliau terhadap situasi global geopolitik kita yang sedang mengalami multi krisis ekonomi yang menjadi ancaman, krisis perang, krisis lingkungan dan lain sebagainya. Ini yang kemudian memanggil beliau untuk kemudian kita harus bersama-sama bergandengan tangan. Siapapun yang memenangkan kontestasi ini adalah negara kita, yang terpilih adalah presiden kita bersama. Kita harus bekerja sama untuk itu, bukan dalam kemudian membangun unstable government. Itu perspektif hal yang paling elementer di dalam berdemokrasi. State and government itu berbeda.
Nah, disinilah kemudian kedewasaan itu hadir. Jadi gayung bersambut antara Pak Surya, Pak Prabowo, Caimin dan lain sebagainya, ini menjadi modal dasar. Tapi orang sama-sama pergi ke Bandung, tapi pergi ke Bandung mau ngapain? Oh, mau pelesiran kah? Atau mau ketemu keluarganya kah? Atau mau main bola kah? Itu yang membedakan setiap tindakan itu memiliki value atau tidaknya. Jadi Pak Surya memulai ini, ayo kita bersama-sama bergandengan tangan untuk negara dan bangsa. Kita bisa lihat bagaimana 10 tahun yang lalu ketika Pak Jokowi tidak memiliki modal dasar yang besar di dalam membangun pemerintahan. Almarhum Mas Cahyo waktu itu sebagai ketua tim, ini kita dengan modal yang kecil tapi bisa melakukan itu. Nah, jadi saya sepakat bahwasanya check and balances itu penting ya. Tapi di satu sisi bahwasanya kita membangun ini bukan hanya semata-mata bagi-bagi kekuasaan. Itu yang paling penting dari semua motif politik yang harus kita kedepankan, Zilvia. Sehingga cakrawala kita ya, preferensi politik kita nggak semata-mata hanya demi kekuasaan. Partai benar dibangun sebagai sebuah instrumen untuk merebut kekuasaan, tapi tidak hanya di sana. Bagaimana high politik yang tinggi, politik yang bermartabat itu adalah ini negara dan bangsa yang harus kita jaga bersama-sama. Di sana poin yang paling penting, sebuah pembelajaran yang ditunjukkan oleh Pak Surya. Kenapa Pak Surya? Apa rahasia yang Vera bilang tadi? Kita tunggu ya bagaimana jalinan komunikasi dan juga langkah politik ke depan, siapa yang akan berada dalam koalisi maupun juga siapa yang akan jadi oposisi, supaya check and balances itu juga tetap efektif dan juga terjadi. Terima kasih semua narasumber. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.